Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscribe yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang mau cerita mengenai Potret Koneng, kisah Putri Madura yang terbuang. Sebelumnya kita menuju Pulau Madura. Pulau Madura aksesnya ada dua. Pertama lewat Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Kamal Madura naik kapal. Durasinya kira-kira 1 jam lebih. Belum lagi antrinya. Akses kedua lewat jembatan Suramadu. Seperti ini, jembatan Suramadu. Kalau naik kapal 1 jam lebih, kalau naik lewat jembatan Suramadu, tidak sampai 10 menit sudah sampai di Madura. Jembatan Suramadu ini panjangnya 5,4 km. Dulu dibangun dengan biaya menghabiskan 54 triliun. Jadi 1 kilometernya ini menghabiskan dana 10 triliun. Aduh, mahalnya kena. Panjangnya 5,4 km. Tidak sampai 10 menit sudah sampai dari Surabaya menuju Pulau Madura. Nah, ini kita menuju Pulau Madura lewat jembatan Suramadu. Ceritanya ini mengenai Putri Koneng yang pada abad ke-8 Masehi, dia berasal dari kerajaan Medang, anaknya Raja Gilingwesi. Kerajaan Gilingwesi ini ada di kaki Gunung Semeru, Jawa. Putri Koneng atau yang disebut Dewi Ratna Rorogung ini anaknya raja, dibuang ke Madura. Karena apa? Karena hamil. Hamil secara gaib, tidak ada suaminya, hamil dia. Zaman sekarang banyak ini begini juga. Nah, ini jembatan Suramadu, tiangnya pakai kabel, ditarik kabel baja biar kuat ini. Kembali lagi ke ceritanya ini, Dewi Rorogung ini hamil secara gaib. Disebutlah dia Putri Koneng. Dia diasingkan oleh raja ke Pulau Madura, dikawal oleh Patih Pranggulang. Beliau berada di Desa Geger, Bangkalan. Oke, ini sudah sampai di Desa Geger, Bangkalan. Naik trapnya tinggi sekali, bro. Kalau mau ke sana, makan dulu yang banyak. Daripada pingsan, naik trapnya ini tinggi sekali. Duh, trapnya. Tak ro karuan tengkinah. Nah, sampai di atas, sampailah di makamnya Putri Koneng. Ada tempat cuci tangan. Kalau masker bawa sendiri ya. Nah, ini tempatnya beliau. Putri Koneng atau yang disebut Dewi Ratna Rorogung ini diasingkan oleh raja karena hamil secara gaib. Beliau menghabiskan waktunya sampai tua, sampai meninggal di sini. Ini makamnya Putri Koneng. Makamnya beliau ini. Puju. Puju itu makam. Dewi Drakor. Sebutannya Dewi Drakor juga julukannya. Banyak julukannya ini. Ini makamnya beliau. Beliau menghabiskan waktunya sampai tua. Anak yang dikandungnya jadi anak laki-laki. Namanya Raden Segoro. Itu anaknya beliau. Nah, ini tempatnya gua Putri. Tempatnya beliau bersemedi di sini. Mengasingkan diri di dalam gua ini. Gua Putri namanya. Di sebelahnya ada sendang. Tempatnya mandi beliau. Nah, ini tempatnya mandi beliau. Dulu di sini mandinya. Nggak ada lampu, nggak ada PLN zaman dulu. Juga nggak ada PDAM juga. Duh, gimana? Nggak tahu saya bagaimana itu caranya dulu. Terus melahirkan itu di mana? Di rumah sakit atau di bidan? Lahir normal atau sesar? Nggak tahu juga, tidak diceritakan. Pikir sendiri saja. Nah, ini guanya. Gua Putri. Aduh, ada kucing. Nggak tahu nih kucingnya siapa ini. Tapi yang jelas di situ banyak hewan. Terutama monyet. Banyak sekali monyet di situ. Di makam beliau. Sampai beliau wafat di sini. Kelilingnya hutan. Hutan dengan banyak pohon, ini jalan setapak. Tempatnya beliau menghabiskan waktu. Bermain di sini. Ditemani
dikawal oleh Patih Pranggulang. Ada bukit-bukit batu tempatnya beliau menghabiskan waktu ini. Bukit-bukit batu ini jadi saksi bisu. Saksi bisu yang merekam kejadian beliau selama di sini. Bayangkan kalau tidak ada PLN, gelap sekali ini dulu kalau malam. Loh, kalau saya sudah lari dari sana. Nah, ini batu-batu, pohon-pohon, puncak gunung ini. Ini puncak gunung, Bukit Geger namanya, di Bangkalan. Nah, ini batu-batu semua. Tempat beliau menghabiskan waktunya. Cuman ceritanya ini ada dua. Satunya tadi ini yang abad ke-8. Sementara di Sumeneb ada lagi Putrekoneng juga namanya. Beliau makamnya bersanding dengan Pangeran Adipode. Tapi abadnya abad 13. Kan bingung saya. Satunya abad 8, satunya abad 13. Selisih 5 abad. 5 abad itu 500 tahun. Jadi enggak tahu ini bagaimana kejelasannya. Nah, ini batu-batunya tempat beliau. Nah, ini ada monyet-monyetnya. Enggak ada yang ganteng monyetnya. Ya begitu-begitu saja monyetnya itu modelnya. Sama. Nah, ini. Sampai sekarang ini, dari zaman dahulu sampai sekarang monyetnya ada ini. Nah, ini Putrekoneng. Semoga bermanfaat. Ini kita jalan-jalan sambil melihat sejarahnya orang Madura. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Data juga tidak mendukung karena ada dua versi. Mana yang benar saya juga tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.